Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai atau sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Baru saja sama-sama kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Ukhti Wafik Azizah, yang insya Allah mudah-mudahan menambah ketenangan kita di bulan suci Ramadan ini dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, hingga segala amal perbuatan kita di bulan ini insya Allah berbuah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini seperti biasa podcast Ramadan menghadirkan guru-guru yang luar biasa, dan sekarang ini sudah hadir Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum Ustadz Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa sejauh ini? Alhamdulillah sehat. Lancar ya Pak Ustadz? Mas Bayu gimana? Alhamdulillah sehat, yang paling penting sih Ustadz. Iya benar, Ya, apalagi kalau di saat pandemi seperti ini itu kan. dia makanya kalau Benar. kita sehat di masa pandemi aja itu udah waduh bonus luar biasa. Masya Allah. Bisa menjalankan ibadah, mudah-mudahan menambah kekhusyuan gitu ya Amin, Pak Ustadz. amin insya Allah. Tema yang dibahas hari ini cukup menarik Pak Ustadz. Tidak semua gibah itu haram. Apa emang iya? Tidak semua gibah haram. Gibah yang bagaimana yang tidak haram Pak Ustadz? Baik, kalau kita misalkan kita lihat hukum asal dari gibah, sebenarnya gibah itu hukum asalnya haram, ya haram. Tetapi ada beberapa alasan ulama dalam hal ini ya yang membolehkan kita melakukan gibah. Berdasarkan yang pertama, berdasarkan dalil Al-Qur'an di surah An-Nisa 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai orang yang mengatakan keburukan secara terang-terangan, dalam artian ya seperti bergibah. Kecuali, dalam hal ini ada kecuali ya, orang yang terzalimi,
Nah, dalam artian kan ternyata ada pengecualian di sini. Apa sih ternyata hal yang bisa menyebabkan ghibah itu diperbolehkan? Yang pertama, ketika terjadinya tazallum. Apa itu? Ketika diri kita merasa terzalimi atas keburukan orang lain, kita boleh mengucapkan keburukan orang lain kepada yang berhak. Dalam hal ini seperti contoh, misalkan kita merasa oleh tetangga kita sering dilempari sampah, atau mungkin kita dizalimi oleh orang lain, ya sampai kita sakit hati bahkan merugikan keluarga kita, diri kita dan semuanya. Nah, kita boleh mengucapkan keburukan orang tersebut kepada yang berwenang. Yang berwenang dalam hal ini misalkan hakim, kepolisian dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kamu tahu nggak tentang ghibah? Artinya apa? Jawabannya? Ya, jawaban sahabat bertanya, kembalikan lagi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Nah, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan Nabi? Ghibah itu, qala Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrahu kila. Jadi, ghibah itu adalah, kata Nabi Muhammad SAW, kamu mengucapkan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka, yang orang lain itu benci. Ingat, bukan sampai situ saja ya konteks hadisnya. Ada lagi lanjutannya. Lanjutannya apa dia? Ada lagi lanjutannya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang saya bilang itu benar adanya, dia melakukan suatu keburukan, apakah itu termasuk ghibah?" Nah, itu dia yang baru mau saya tanya. Nabi Muhammad SAW bilang, kata Nabi Muhammad, faqad iktabtahu. Kalau misalkan kalian membicarakan keburukan walaupun orang itu benar adanya, maka kalian tetap berghibah. Tapi kalau misalkan kalian memberikan informasi kepada orang lain ternyata itu adalah hoax, dalam artian kalau bahasa sekarangnya ya. Sekarang kan sering tuh Pak Iya, Ustaz. betul. Iya, Nah, kan? itu bagaimana? Berarti kalian telah memfitnahnya. Astagfirullahaladzim. Artinya kan berarti pengertian ghibah di sini kalau kita lihat garis besarnya adalah ketika kita mengucapkan sesuatu yang memang orang lain itu tidak suka atau dia benci dan ia tidak ridho. Artinya aib dari seseorang. Nah, oleh karena itu tadi syarat yang pertama adalah tazallum. Dibolehkannya kalau kita dizalimi, misalkan dia nabrak mobil kita atau kita ditabrak oleh orang lain, nah kita wajib. Itu boleh. Ya, ditanya sama polisi nih, betul, apa benar dia nabrak? Betul. Gimana kejadiannya? Kita ceritain. Boleh. Ya, tadi dia nabrak saya begini-begini, itu boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Kalau kita terzolimi. Dan juga laporannya kepada pihak berwenang. Yang berwenang. Kalau sama tetangga saya lagi yang lain, saya ceritain gitu. Kalau misalkan sama tetangga, itu nanti tidak akan ada tindakan. Itu bisa jatuhnya juga dengan ghibah. Oh gitu. Makanya ini hati-hati. Oleh karena itu kepada orang yang berwenang. Baik. Jadi ada lagi nih. Ada lagi Pak Ustadz? Ada lagi. Kondisi apa yang dibolehkan ya ghibah ini? Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Menolong kepada perubahan dari yang mungkar menuju kebaikan. Dari yang keburukan menuju kebaikan. Sebagai Misalnya, contoh. contohnya gimana, Sebagai Pak contoh. Kita lihat, kita punya tetangga, ternyata tetangga kita itu bandar narkoba. Dalam rangka kita menolong, iya, keburukan, artinya dalam hal ini maksudnya menolong untuk menghilangkan keburukan, kita lapor kepada yang berwenang. Pak polisi, tetangga saya ini ada yang bandar narkoba. Itu baru itu boleh. Itu boleh ya boleh. Pak Ustadz, ya? Kemudian yang ketiga ada lagi al-istifta, meminta fatwa. Kasusnya dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu seperti Hindun yang memiliki suami Abu Sofyan. Nah, beliau ini ya dalam masa Rasulullah SAW mengadu tentang perihal keburukan suaminya kepada Nabi. Tentang apa? Abu Sofyan ini orangnya bakhil, pelit sama istri. Akhirnya Hindun ini ngadu ke Rasul. Wahai Rasul, suami saya pelit.
boleh nggak saya ngambil uangnya gitu tanpa sepengetahuan. Kata Nabi, khudhi ma yakfiki laki wa ahli, gitu. Ambil sesuai dengan kebutuhanmu dan keluargamu. Nah, akhirnya dibolehkan. Walaupun itu mengucapkan aib suami sendiri. Artinya kita meminta fatwa, tapi ingat, dengan orang-orang yang berwenang dan ahlinya. Oke, kalau misalnya nih dalam pergaulan sehari-hari kan kita tidak terhindari dari namanya ngobrol. Betul. Gitu ya. Tiba-tiba keluarlah ada miskin yang cerita nih. Apa hukumnya atau boleh nggak kita mendengar orang bergibah? Baik, dalam kitab Is'adur Rafiq ya dikatakan ketika kita mendengar sesuatu gibahan dari orang lain, kemudian kita mendengar, itu sama saja kita juga telah bergibah. Astagfirullah. Karena kita juga termasuk dalam sekutunya. Ulama mengatakan kalau ada orang yang bergibah, ya lebih baik kita tinggalkan atau kita larang, kita stop. Misalkan, dia tuh orangnya begitu tahu, iya saya juga nggak suka begitu. Shh, udah, nggak usah ngomongin dia, ngomongin yang baik-baiknya aja. Nah itu kan lebih enak. Jadi diarahin kita omongin yang baik-baik aja yuk. Kemudian ada lagi satu lagi ternyata gibah yang dibolehkan. Apa tuh Pak Ustadz? Nah ternyata ada lagi tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatihim. Jadi memperingati umat muslim, ya kaum muslim dalam hal ini orang banyak ya, dalam kejahatan atau keburukan dan menasihatinya, itu juga termasuk gibah yang dibolehkan. Karena mencegah terjadinya kejahatan dan keburukan. Baik, jadi sebenarnya gibah ini adalah satu perbuatan yang benar-benar dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bergunjing, membicarakan saudara sendiri, teman sendiri, dijauhi, jangan didekati, apalagi dilakukan, begitu ya. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu, ya apapun kondisinya tetap bisa menjauhi gibah, begitu ya Pak Ustadz. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Kita balik lagi di podcast Ramadan nih Pak Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz bilang sebenarnya ada gibah yang dibolehkan kalau misalnya mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya kondisinya seperti ini Pak Ustadz. Ada atasan kita sebagai pimpinan, beliau melakukan ya bisa dibilang kok performa kerjanya tuh kurang oke gitu. Ada kesalahan yang dilakukan begitu. Nah boleh nggak kita ngomongin atasan kita nih? Kalau kita mengacu kepada kaidah yang dikatakan oleh Imam Nawawi mengenai gibah yang dibolehkan tadi, ketika ada seorang pemimpin yang ternyata pemimpin tersebut, mohon maaf, kinerjanya kurang baik, ya, dan kemudian kita membicarakan kinerjanya untuk kemaslahatan umat, bisa jadi itu adalah hukumnya dibolehkan, termasuk dari tahdzirul muslimin. Akan tetapi jika sudah menyerang kepada pribadinya, si A ini, si B ini, itu yang tidak dibolehkan. Itu yang tidak dibolehkan. Masya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tujuannya adalah untuk mencari solusi, betul, memperbaiki kinerjanya, betul, ya dibolehkan. Tapi kalau menyerang pribadinya bahkan sampai menebar kebencian, nah itu yang sebenarnya sampai gak boleh ya Pak Ustadz ya. Nah terkait dengan hal menebar kebencian, saya mau ngajak Ustadz untuk melihat satu artikel tentang hal ini. Silakan. Polda Metro tangkap penebar kebencian di medsos. Nah, jadi polisi menangkap pelaku karena menemukan unggahan yang berisi ucapan menebar kebencian melalui Facebook. Unggahan ini mengajak masyarakat menggalang aksi kerusuhan. Nah, zaman sekarang nih Pak Ustadz ya, dengan adanya sosial media gitu, kayaknya gampang banget jempol kita nggak ada rem tangannya kalau ngomongin orang gitu Pak Ustadz. Lancar banget, iya kan? Nah gimana tanggapan Ustadz soal ini? Iya, Masya Allah ya, kalau misalkan kita melihat sikap yang seperti itu jelas ya, itu bukan hanya menggunjing ya, justru itu bisa menjadi kategori orang-orang yang zalim. Astagfirullah. Karena dia itu sudah memberikan atau mengajak orang-orang untuk berbuat kepada kemaksiatan. Tadi rusuh-rusuh seperti itu. Makanya ini kadang-kadang aksi kerusuhan Pak Ustadz. Itu biasanya dosanya itu bisa lebih besar. Astagfirullah. Mas Bayu, karena memang ternyata yang dilihat di media sosial itu lebih banyak daripada kita gibah. Kalau gibah kadang kita cuma sama temen 2 orang. Bener. Tapi kalau di media sosial itu Masya Allah, yang melihat itu bisa puluhan ribu, bahkan bisa jutaan orang yang melihat.
ketika itu dilihat, Masya Allah, dosanya itu naudzubillah, ya Allah itu banyak banget, itu saya nggak bisa membayang. Makanya kita bijak dalam bermedia sosial. Kalau dulu kan ada apa namanya, mulutmu Harimaumu. harimaumu. Kalau sekarang terbalik ya kan, jarimu Harimaumu. harimaumu. Wah, makanya ini hati-hati dalam mengetik. Iya, berarti kalau di sosial media pun kalau kita bicara keburukan orang lain dan Iya. orang lain tersinggung, Betul. walaupun kadang-kadang kita nggak tahu ya di sosial media Betul. orang itu tersinggung apa enggak gitu. Itu termasuk gibah Pak Ustadz ya? Kalau misalkan ternyata yang diupload tidak menuju kepada siapapun, misalkan kita menyindir jangan ini, jangan itu, jangan ini gitu, tidak jadikan gibah karena itu sebagai peringatan, tahzir. Tapi kalau misalkan kita update status atau upload sesuatu yang memang tertuju kepada, memang kita dalam hati lagi, kembali kepada hati ya, niatnya memang ada maksud tertentu dan tujuan tertentu, itu bisa dikategorikan dengan gibah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau udah ada niat itu mendingan langsung ditaruh aja handphonenya begitu ya Taruh Pak aja Ustadz ya? handphonenya, liatin aja udah. Udah liatin aja. Oke, Iya. baik. Ini berikutnya, Iya. gara-gara orang tersinggung, ini urusannya jadi panjang. Saya mau ngajak Ustadz untuk melihat artikel yang berikut ini Pak Ustadz. Ini dia, murka karena sering diolok-olok, tetangga dibunuh saat malam takbiran. Innalillahi wa inna ilaihi Astagfirullahaladzim. Ini jadi terjadi di wilayah hukum Polres Bungo. Nah, motif pembunuhannya karena sakit hati dengan korban yang sering mengejek atau mengolok. Diketahui juga orang tua pelaku tidak memiliki hubungan baik dengan korban. Jadi antar tetangga nih, orang tuanya, anaknya, hubungannya nggak baik Pak Ustadz. Aduh. Jadi sehingga mungkin dia tersinggung, merasa punya hak untuk ya udah mengungkapkan emosinya, meluapkannya dengan cara membunuh. Tanggapan Ustadz? Iya, mungkin udah saking ini ya, dia unek-uneknya itu diluapkan bahkan sampai membunuh ya. Meledak nih. Iya, meledak, tapi tetap saja perbuatan itu ya diharamkan ya dalam Islam ya, karena membunuh ya. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan ayat Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun. Jadi janganlah kalian itu mengolok-olok satu sama lain. Boleh jadi laki-laki yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada mereka. Masya Allah. Dan boleh jadi wanita yang kalian hina, yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada kalian. Ya, maka ayat Al-Quran ini sungguh sangat mengecam orang-orang yang memang dia saling menghina, walaupun dengan panggilan-panggilan yang memang biasa. Ini kan kadang-kadang kita kalau bercanda itu kadang-kadang kan nggak terasa, bener Mas Bayu ya, kadang manggil, cair suasana. Dasar Paul gitu misalkan, atau dasar apa gitu ya, artinya yang sudah lumrah gitu. Iya. Tapi terkadang kita nggak sadar bahwa ternyata perkataan yang kita sampaikan itu bisa menyebabkan hati orang lain itu sakit, atau menyampaikannya bukan pada tempatnya. Contoh misalkan, ternyata kita mengolok-olok teman, mohon maaf, di depan khayalak banyak, di depan orang banyak, atau di depan umum, atau mohon maaf di depan atasan dan lain sebagainya, itu hati-hati. Oh, karena bisa tersinggung. Karena bisa tersinggung. Dan akhirnya malah betul, jadi dosa. karena tidak semua orang itu terkadang suka gitu dengan hal tersebut. Oleh karena itu Al-Quran sudah mengultimatum. Minimal kita cegah dulu nih, jangan sampai kita ngolok-ngolok dulu nih. Ya. Setelah itu kan nanti insya Allah yang terjadi adalah kedamaian. Kita panggil dengan qaulan ma'rufa, dalam hal ini adalah perkataan-perkataan yang baik. Di zaman Rasulullah SAW kan kita lihat ada namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu. Nah. Tapi nggak jadi masalah karena memang beliau memang kunyahnya, panggilannya memang seperti itu. Jadi memang bagaimana Islam sudah mengatur hubungan antar manusia, hablum minannas, supaya tercipta kedamaian. Betul. Ya jangan mengolok-ngolok, jangan suuzon, dan jangan bergunjing begitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi kadang-kadang itu dia Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang katanya nggak sengaja ngedengar aja termasuk gibah. Kadang-kadang kita nggak sengaja lewat, ada di TV orang lagi, misalnya katakanlah infotainment. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Kita mendengarkan nggak sengaja. Iya. Sementara katanya gibah itu dosanya lebih besar daripada zina.
Benar nggak tuh Pak Ustadz? Iya. Tanggapannya mohon pencerahan. Benar. Ternyata Nabi SAW juga pernah bersabda, annal ghibah asyaddu minal zina. Jadi yang namanya ghibah kata Rasulullah SAW itu lebih berat dosanya ketimbang zina. Kenapa alasannya Nabi berbicara seperti itu? Ternyata ada alasannya. Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa ketika orang yang berzina, kemudian dia berzina melakukan dosa. Setelah dia melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dosanya diampuni oleh Allah, maka selesai urusan. Karena dosa zina adalah urusan dia dengan Allah. Tapi lain dengan dosa ghibah. Jikalau dosa ghibah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain merasa tersakiti, selagi orang lain tersebut belum memaafkan perbuatan kita, maka tetap kita dijatuhkan dosa tersebut. Oleh karena itu disitulah perbedaan antara ghibah dan juga zina. Nah, makanya ada tips juga nih kalau misalkan nanti kita pengen terhindar dari perbuatan ghibah atau kita memohon ampun dari ghibah. Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampunilah dosa kami, dosa saya baik yang disengaja maupun tidak, dan juga dosa-dosa dari dia. Karena ini mengerikan sekali. Gitu. Ternyata seperti itu ya, Masya Allah ghibah ya. Masya Allah ghibah itu jadi sebenarnya ada yang dibolehkan, tapi juga kenapa tidak dibolehkan? Karena dosanya tuh besar sekali dan banyak banget konsekuensinya ya Pak Ustadz ya. Bisa menyakiti orang tersinggung, akhirnya bahkan tadi ada artikel yang akhirnya menyebabkan dia meluapkan emosi dengan cara membunuh segala macam. Akhirnya justru malah ya terjadi kejahatan baru gara-gara ghibah yang kita lakukan. Begitu. Mudah-mudahan sih kita termasuk orang-orang yang ya mendengar obrolan hari ini. Terus terang saya sendiri sih mudah-mudahan nih Amin, berdoa ya Allah, mudah-mudahan. supaya diampuni segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan terkait dengan ghibah gitu. Karena kadang-kadang kita nggak sengaja ngomongin orang Pak Ustadz. Iya benar. Nggak sengaja melihat, membaca artikel. Oleh karena itu, kenapa seperti itu? Ketika kita berghibah, serasa tuh kayaknya manis banget tuh. Apalagi kalau misalkan ternyata dikompor-komporin, nah itu Masya Allah, itu kenapa terasa manis? Ternyata dalam riwayat ya dikatakan bahwa iblis itu sengaja membawa madu dan juga abu. Ketika Nabi Isa menanyakan kepada iblis, wahai iblis lanatullah alaih, kenapa kamu membawa madu dan juga abu? Ditanya, ternyata iblis menjawab apa? Madu aku ingin oleskan kepada orang-orang yang sedang berghibah, sehingga dia akan terasa manis ketika berghibah. Dan abu digunakan untuk ditaruh di kepala anak-anak yatim piatu, supaya orang-orang itu benci dengan anak yatim piatu. Astagfirullah. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ghibah kita kumpul bareng-bareng, ya saya pun mungkin ya masih ada gitu ghibah gitu, ngomongin orang lain, kita mudah-mudahan terhindar dari semuanya. Tapi memang terasanya begitu manis. Ternyata setan dan iblis pun ini ikut campur juga. Itu dia makanya di bulan Ramadan ini kita harus latihan untuk menahan itu semua. Insya Allah, mudah-mudahan nih teman-teman semua yang di rumah, Insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjadikan Ramadan ini sebagai sarana latihan untuk benar-benar menjauhi ghibah. Ustadz Abdul Kafi, tadi Ustadz Kafi sudah mengatakan dan menceritakan dalam surah Al-Hujurat bagaimana ya Al-Quran mengatur tentang adab kita sesama muslim, sesama manusia dalam pergaulan supaya menghindari yang namanya mengolok-olok, menghindari pergunjingan, apalagi fitnah yang bisa menyakiti saudara kita sendiri begitu Pak Ustadz. Tapi ini terus terang nih, saya kan lagi di bulan puasa biasanya ada ya mungkin teman-teman juga ya agendanya tuh buka puasa bersama. Iya. Itu kalau ngumpulin bukber zaman dulu waktu belum pandemi, itu kadang-kadang kan agendanya macam-macam jadi susah gitu Pak Ustadz. Benar. Ya udah ketemunya sebulan setahun sekali bukber, udah gitu susah. Tapi kalau ada kalimat, lo tahu nggak sih? Ya. Tahu apa? Gitu kan?
ntar aja pas ketemu gue ceritain. Brut, baru pada kumpul tuh Pak Ustadz. Niatnya sih mau bukber, tapi dalamnya ada gibah. Aduh, jadi kompor dong itu. Itu dia. Walaupun beneran itu kenyataan, bukan sesuatu yang bohong begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kan tadi Ustadz bilang itu termasuk gibah. Apalagi kalau orangnya tahu dan sakit hati mendengar apa yang disampaikan. Nah, apakah gibah dapat membatalkan puasa Pak Ustadz? Wah, Masya Allah, ini menarik ya. Ini lagi puasa, kemudian dia, aduh, udah bete kan, lapar, nahan haus, ya kan. Aduh, gimana nih, kerja juga. Aduh, pengen ada yang kompor meduk nih. biar aduh semangat dikit nih. Iya, ada gimana cerita apa nih? tuh Iya, nih? biar Gitu. seru nih, gitu kan, daripada sumpek gitu. Nah, bagaimana hukumnya menurut para ulama tentang orang yang berpuasa kemudian dia bergibah? Baik, mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa kemudian dia bergibah itu tidak membatalkan puasa. Ini ada perbedaan pendapat ulama juga ya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa segala amal maksiat yang dilakukan di bulan puasa, apalagi secara sengaja dan dia sadar, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, ada ini tapinya nih. yang perlu dicatat nih. Iya, yang harus perlu dicatat ya. Oke. Akan tetapi bisa jadi pahala puasanya itu akan hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi tinggal sisa aus sama lapar doang dong Pak Ustadz. Ilal ju' wal atos kata Nabi. Jual atas. Jadi pahalanya nggak ada sama sekali. Bisa jadi hilang. Astagfirullahaladzim. Makanya ini sangat mengerikan ya. Kita puasa ya kan, bangun sahur, kemudian nahan haus, lapar, nahan nafsu juga kan sama istri, sama keluarga kan. Kan tiba-tiba kita gunjing, kemudian sudah sampai menyakiti orang lain, walhasil sia-sia puasa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi memang harus dijauhi, apalagi di bulan puasa ini ya Pak Ustadz ya. Tapi tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala dari puasa. Kita nggak mau tentunya ya, udah berjuang untuk berpuasa, menahan segala godaan, tapi tinggal lapar dan haus aja begitu ya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya mau gibah, ya pikirnya mungkin kalau di bulan Ramadan ini 1000 kali begitu ya Pak Ustadz iya, ya. harus. Jangan sampai gara-gara nggak sengaja, ya taunya cuma tinggal aus dan lapar aja. Makanya kita latih di bulan Ramadan ini sebagai tamrin, latihan kita. Bukber itu ya kita bisalah kita bicarakan misalkan yang lain, nggak harus keburukan orang lain. Tahadus bin ni'mah juga bisa. Boleh juga ya. Iya boleh, kan bisa banyak. Artinya kita tentang menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, saya begini loh, kemarin saya susah, nggak dapat pekerjaan, saya di PHK. Kemudian saya berusaha di rumah itu selama 1 bulan saya berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, karena saya bakti sama orang tua, saya sayang sama orang tua, saya rawatin orang tua lagi sakit, saya dapat pekerjaan. Bahkan saya diangkat jadi leader. Masya Allah, itu boleh. Boleh. Menginspirasi teman-teman yang lain, namanya tahdus kenikmatan Allah. Betul. Subhanallah. Nah kalau begitu gibah, kalau nggak boleh diucapkan, kalau dalam hati aja boleh nggak Pak Ustadz? Nah ini dia. Iya. Gimana tuh? Baik, ada dari sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha tazawaja an ummati ma hadasat fi qalbihi atau ma hadasat bihi anfusaha ma lam ta'mal wa man lam takallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu masih memaafkan umatnya Nabi Muhammad SAW yang dia masih berbisik-bisik kepada jiwanya. Dalam artian di sini artinya masih ngomong dalam hati. Ya, selagi dia belum mengucapkan. Yang kedua, selagi dia belum mengerjakan. Masya Allah. Jadi iya akan memaafkan. Jadi ternyata Allah masih memaafkan orang-orang yang dia ternyata masih bisa menahan di dalam hatinya. Misalkan dia melihat orang yang memang ngeselin banget nih orang nih, ya kan, bikin kita gontok genung, pengennya tuh rasanya kita caci maki, udah di ujung lidah gitu Pak Ustadz. pokoknya gimana nih pengen keluar. Iya kalau nggak dikeluarin rasanya nih bisul mau Sakit kepala langsung. Ya itu gimana? Ternyata Allah masih memaafkan kalau misalkan dalam hati Dan tidak dikerjakan. Nah ternyata ada lagi, kalau dia masih bisa nahan, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Masya Allah. Karena dia masih bisa menahan perkataan dan amal yang buruk dari dalam dirinya.
Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya menahan diri itu dapat pahala ya. Justru Pak Ustadz, malah ya? dapat pahala, Baik. bukannya kita malah dosa. Nah, oke. Walaupun tadi Ustadz bilang kalaupun kita nggak pakai nama gitu, boleh nggak gibah? Karena ada sekarang tuh zaman sekarang. Nih maaf ya, bukan mau ngomongin orang nih. Cuman tadi kemarin aneh lihat dia tuh begini. Mohon maaf nih, bukannya maksudnya gibah. Tapi dia tuh kemarin tuh gangguin anak orang masa. Mohon maaf nih. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Walaupun nggak pakai nama asli. Nggak pakai gitu. nama, ya. Sebenarnya begini, ketika kita mengucapkan nama seseorang, kemudian orang yang kita bicarakan, ya, kemudian dia mengerti maksud kita, itu masuknya gibah. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi, jikalau itu tadi kembali ke kaidah dari Imam Nawawi, tahdzirul muslimin, memberikan peringatan kepada muslim, khayalak banyak ya, orang-orang banyak, itu tidak termasuk gibah. Sebagai contoh, banyak tuh kalau misalkan kita lihat di berita, itu kan kalau kita baca-baca artikel, seorang pelaku berinisial A, Betul. seorang pelaku berinisial B. Wah. Nah, sebenarnya itu tidak termasuk gibah, karena itu kita tidak tahu siapa yang dimaksud A atau siapa yang dimaksud B. Maksud berita itu menyampaikan adalah untuk hati-hati, ternyata ada modus penipuan baru yang dilakukan oleh oknum si A. Itu masuknya adalah tahdzirul muslimin, memberikan peringatan kepada orang banyak. Tapi kalau misalkan ternyata yang kita inisialkan, yang kita ajak bicara ternyata tahu inisial itu gibah. itu gibah. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati nih. Baik, jadi emang benar-benar nggak boleh yang namanya gibah itu ya Pak Ustadz ya. Hati-hati. Jadi emang susah sekali memang menghindari dalam pergaulan sehari-hari, apalagi yang tidak sengaja pun termasuk gibah. Tapi tadi Ustadz Abdul Kafi juga menjelaskan kalau kita mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan dan tidak melakukan, insya Allah saat kita menahan diri itulah ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Pak Ustadz. Ustadz Abdul Kafi, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Baik. Mengenai gibah ini, tadi kan Ustadz bilang kita sebaiknya memang menahan diri untuk tidak melakukan dan mendengar gibah gitu ya. Nah terkait kalau kita mendengar gibah dan yang jadi bahan gibahnya ini yang digunjingkan itu diri kita sendiri Pak Ustadz. Lah kita diomongin sama orang nih gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz kalau kita mendengar diri kita digibahin orang? Baik. Iya, ini menarik ya. Ini sekarang kita jadi korban nih. Kita jadi korban nih Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Iya, baik. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Pertama, yang harus kita lakukan adalah ya kita jangan menghunjing balik. Pertama, doakan orang yang bergibah. Semoga dia cepat-cepat bertaubat daripada yang namanya gibah. Iya. Kenapa? Yang kedua, kita diam saja udah. Ternyata ada pembahasan yang luar biasa ketika kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang dia membicarakan keburukan kita, artinya menggibahi kita, maka sesungguhnya pahala yang ada di diri orang yang menggibah tersebut itu pindah kepada kita. Maka dikatakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menggibahi kita itu sebagai orang-orang yang muflis. Apa tuh Pak Ustadz? Artinya orang-orang yang bangkrut. Karena habis semua pahalanya Karena diambil habis, orang-orang yang bukan dia hanya omongin. pahalanya ternyata. Apa aja, Pak? Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang muflis itu bukan yang ternyata bangkrut hartanya. Dia nggak punya harta, dia nggak punya ini, mobil, motor, nggak, bukan seperti itu. Tapi dia yang ternyata membicarakan orang lain, ya keburukan orang lain sehingga pahalanya pindah kepada orang lain. Sampai habis pahalanya dia. Lalu ditanya lagi, ya Rasul, kalau misalkan pahalanya habis, terus gimana dong? Ternyata dosa kita itu bisa pindah kepada orang yang menggibahi. Orang yang ngomongin kita itu? Astagfirullahaladzim. Kena dari dosa kita bisa pindah ke orang yang menggibah tersebut. Jadi kalau kita ngegibahin orang, pahala kita habis, Pahala. dosa orang itu ke kita.
Minus dong Pak Ustadz. Minus. Makanya Nabi bilang itu namanya muflis, bangkrut. Bangkrut. Iya. Itu baru tuh yang Baru namanya bangkrut yang udah sesungguhnya. jatuh ketimpa bakwan. Enak banget. Enak jadi makan ya Pak Ustadz. Iya. Oke, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya bener-bener deh ini serius menghindari yang namanya gibah. Iya. Jangan sampai gara-gara kita dengar kita diomongin orang lain, terus kita bales, kita ngasih tahu keburukan orang tersebut, kita jadi bergibah. Wah, Yang akhirnya justru betul. pahala kita habis, dosa orang tersebut jadi jatuh ke kita ya Pak Ustadz. Betul. Nah, berikut ini ada netizen yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat video Pak Ustadz. Kita saksikan sama-sama ya. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Fatima. Saya ingin bertanya Ustadz, saat ini banyak banget kan nih Ustadz ya orang yang viral karena sisi negatifnya. Nah, karena keviralannya itu banyak orang jadi terpancing untuk mengomentari sisi negatifnya itu atau bergibah gitu. Nah, apakah orang tersebut itu juga bisa dikenakan dosa gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang bisa menahan diri nggak memberikan komentar negatif terhadap apa yang viral nih. Betul. Karena sekarang banyak juga yang kayak gitu Pak Ustadz. Jadi antagonis supaya viral diomongin banyak orang. Akhirnya memancing orang lain. Kita nih yang ngelihat, wah komentar Iya. gitu. Nah komentar negatif itu termasuk gibah nggak Pak Ustadz? Oh, pansos mungkin ya. Bisa jadi. ya. Ya biar viral gitu ya. Sebenarnya begini, kalau misalkan ternyata ini dalam hal bermedia sosial ya, yang diupload itu adalah hal yang baik. Ya. Kemudian masih saja netizen ketika yang diupload baik, netizennya kemudian menggibahi dia, artinya membicarakan sesuatu hal yang di luar kebaikan tersebut. Maka itu yang salah bukan yang upload, tapi si netizennya. Astagfirullah, yang gibah itu ya? Yang gibah. Tapi ketika yang diuploadnya adalah memang sesuatu hal yang berbau negatif dalam hal ini, ya kemudian sengaja untuk mencari ketenaran, ya popularitas dan lain sebagainya semuanya. Nah, maka dosanya itu bisa berkali-kali lipat. Dia sendiri bisa jadi dosa, ya kan? Karena telah mengupload sesuatu yang memang bukan seharusnya. Dan yang netizen ini juga menjadi ladang dosa buat netizen. Ini negatif. Akhirnya dikomentarin. Bener. Emang dia tuh orangnya begini, saya juga ngelihat dia begini, bla 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 bla. Nah, yang ini dapat dosa, yang ini juga dapat dosa, yang netizennya. Nah, bahkan ini netizen ini bisa jadi dosanya semua pindah ke sini juga semua. Beban dosanya ke sini. Masya Allah. Makanya ini hati-hati dalam bermedia sosial. Jadi yang bikin konten harus hati-hati, Betul. yang mengomentari konten orang juga harus hati-hati ya Pak Ustadz. Karena kan begini, kadang kan orang pengen viral, pengen cepet naik, ya kan bagaimana caranya nih, kita langsung singkat, push, gitu, udah kita buat hal negatif aja, ya kan. Diomongin banyak orang nih langsung. Oh, gitu, seperti melakukan hal-hal nekat berbahaya, seperti mohon maaf ya, nyetop truk yang lagi jalan, ya itu kan biasa anak-anak kalau lagi ini bulan Ramadan dia kan keluar ya, bangun sahur rot. Nah, itu. Nah, biasanya dia kan jegat-jegat itu tuh pengen naik gitu, pengen itu. Nah, kemudian disebar. Nah, itu sebenarnya itu bisa jadi bahkan dianya sendiri itu bahkan pelakunya bisa mendapatkan dosa yang besar. Jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Nah. Kan masih banyak sebenarnya hal positif yang kita bisa update lah ke orang lain. Ya. Gitu di bulan Ramadan seperti contohnya ya mengupload tata cara membuat takjil, iftar, berbuka, ya kan takjil kita ngasih ke orang lain bagaimana, atau tips-tips membuat sahur yang misalkan yang praktis, yang nggak harus masaknya berat, kan masih banyak hal-hal positif. Artinya yang bisa kita tayangkan ke orang-orang seperti itu. Jadi jangan punya ambisi pengen viral, Betul. akhirnya malah bikin konten yang negatif yang malah bikin orang melakukan kesalahan gitu ya Pak Betul. Ustadz ya. Karena kalau kita udah upload dan juga orang lain komentar negatif tentang kita, dosa orang itu juga ke kita malahan ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, ini kan gibah ini berarti kan sesuatu yang harus kita jauhi. Ustadz bilang tadi di Al-Quran juga sudah dikatakan dan diperintahkan jangan dekati yang namanya gibah ini. Bagaimana caranya Pak Ustadz agar kita bisa menghindari gibah? Apalagi di bulan Ramadan mungkin bisa menjadikan sarana tamrin atau latihan. Betul. Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Imam Ghazali dalam hal ini memberikan tips ya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bagaimana cara kita terhindar dari gibah. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa apabila
terbesit di hati kita atau di pikiran kita sesuatu hal yang negatif dari seseorang, Ya. maka cepat-cepatlah hilangkan pikiran dan perasaan hati tersebut. Kenapa? Tadi kan kita sudah ceritakan bahwa ternyata iblis juga membantu kita untuk menjadi kompor. Artinya menjadi kita tuh ingin bergibah. Kemudian yang kedua, ketika kita ternyata digosipi atau kita ternyata digibahi, salah satunya yang tadi kita lakukan adalah kita diam. Kemudian yang ketiga, jika kita tidak ingin digibahi, ini dari saya ya nih, maka jangan gibahilah orang lain. Ada manfaat lain kalau kita tidak bergibah, Pak Ustadz? Ternyata banyak lagi. Salah satu manfaatnya itu adalah menimbulkan ketentraman di dalam keluarga kita dan dalam diri kita. Oh, itu kan impian. Tentram itu mahal. Itu impian banyak orang. Tentram Pak Ustadz. itu mahal. Masya Allah. Sekarang sedikit sekali apalagi public figure seperti Masya Ustadz Allah. Abdul Kafi. Mas Bayu ya, Masya Allah. Ya kadang kan kita pengen tentram. Kalau misalkan sedikit-sedikit yang kita update kemudian banyak haters, ala dasar begini, kamu gini. Kita kan hidup jadi nggak tenang. Bahkan tidak sedikit orang yang bunuh diri karena haters. Astagfirullah. Yang dia hancur hidupnya karena digibahi oleh orang lain. Makanya ketika kita menghindari itu, kita pun akan mendapatkan ketentraman. Amin, amin Allah. Ketentraman yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti sangat amat nikmat. Apalagi di bulan Ramadan ini kita damai, tentram, tidak ada saling gunjing-menggunjing, olok-mengolok, itu pasti indah sekali hidup kita. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memiliki hidup yang indah ya Pak Ustadz. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan mengenai gibah ini Pak Ustadz? Baik, gibah itu diibaratkan telur yang berada di tanduk. Artinya sangat sulit untuk mengatur. Dan begitu tipis perbedaannya ketika kita berbicara tentang keburukan orang lain. Apakah ini dibolehkan atau ini yang dilarang? Oleh karena itu sebaiknya ya kita ketika kita ingin mengingatkan seseorang, keburukan seseorang, maka hendaklah kita ikuti ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak sekali ya mengatakan ketika kita berbicara kepada teman dan sahabat, apa yang kita lakukan? Qaulan ma'rufa. Berbicara yang baik. Berbicara yang ma'ruf, yang baik-baik. Insya Allah. Ketika kita bicara dengan orang tua, diatur juga di dalam Al-Quran. Qaulan karima. Perkataan yang mulia kepada orang tua. Bagaimana caranya kita bisa membicarakan hal yang mulia kepada orang tua. Baik. Kemudian lagi qaulan syadidah dan qaulan layyina. Ternyata dalam menyampaikan, Islam itu telah mengajarkan, oh ternyata ma'ruf, baik kepada orang tua seperti ini, kepada teman seperti ini. Jadi agar kita terhindar dari yang namanya gibah. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi dari penjelasan mengenai gibah ini, jadi terbuka lagi cakrawala kita, apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan mengingatkan supaya kita bisa menahan diri, tidak berkata-kata yang buruk mengenai keburukan orang lain, kejelekan sahabat saudara kita sendiri, bisa benar-benar menahan diri untuk tidak bergibah, tidak melakukan gibah, agar insya Allah senantiasa kita mendapatkan hidup yang tentram, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi atas segala pencerahan dan tausiahnya. Saya Bayu Oktara, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,